semangat yang lebih positif ya. Mari kita menabung untuk kas kelas. Itu kan kalimatnya lebih positif ya, tidak mencekam. Yang ketiga, menyaringkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Kalau tadi menabung ya untuk misalnya kas kelas atau menabung untuk nanti piknik bareng di kelas. Nah itu nilai kebajikannya apa? Hemat, kemudian gotong royong. Nah itu nilai kebajikannya. Kemudian langkah selanjutnya adalah berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Berarti kalau anak-anak diminta untuk menabung, ya gambaran perilakunya apa? Berarti mereka menyisihkan uang sakunya setiap hari Jumat misal untuk dikumpulkan. Kemudian selanjutnya berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas ya. Jadi nanti bendaharanya siapa yang mengumpulkan. Jadi nggak yang nagih-nagih gitu ya. Intinya itu mereka kesadaran. Menabung itu berbasis kesadaran karena di situ dilandasi oleh keyakinan kelas yang bersumber pada nilai kebajikan. Peraturan kan gak paksaan kayak setiap Jumat wajib iuran 5.000, nek gak iuran denda 2 kali lipat ya. Nah itu bukan keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nanti diperbaiki, tahun depan diperbaiki lagi. Oh ternyata kok ada yang nggak bayar, kesadaran kok ternyata ada yang tidak mau menabung. Nanti bagaimana perbaikannya. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama depannya K. Kasih sayang. Oh bisa. Ada ininya soalnya udah ada ininya aja nih. Sayang betul. K. Terus kemudian huruf ketiga S. SE. KSE. Tengahnya 0, tengahnya 0. K titik SENA titik N. Ya, kesenangan. Kemudian yang kedua depannya C. Ya, cinta kasih dan kasih sayang. Oke. Yang ketiga K. Terus titik B titik B ya, kebebasan. Ya, kita butuh bebas ya, terbebas dari segala ancaman. Segala tugas-tugas yang ada. Terus setelah itu titik N titik UA apa? Penguasaan. Terus yang terakhir bertahan hidup ya. Kesenangan itu adalah kebutuhan untuk merasa senang. Bahagia enggak teman-teman? Bahagia. Tenang perang ya. Bahagia. Harus bahagia ya. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang. Kemudian berkoneksi dan berinteraksi dengan orang lain. Lanjut, kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, pilihan gitu. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, prestasi, diakui keberadaannya gitu ya. Dan terakhir, kebutuhan fisiologis terkait makan, sandang, papan, serta psikologis, rasa aman, kemudian rasa nyaman ya. Kemudian ada berapa tahapan dalam melakukan segitiga restitusi? 3. Tahapan yang pertama apa? Yes, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Ya. Nah, jadi ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Di dalam menstabilkan identitas, di situ bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan
menjadi orang yang sukses dan merasa sedih. Biasanya anak salah kan, kowe ngono to disalah-salahke ngono ya Pak ya. Kowe bolos, kowe gak tau nggarap PR dan sebagainya. Tapi di dalam segitiga restitusi, hal pertama yang dilakukan oleh guru kita semua ketika anak melakukan kesalahan, yang pertama adalah menstabilkan identitasnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang juga pernah berbuat salah, termasuk bu guru, kan gitu. Nah, saya ingin berdiskusi mencari solusi. Di sini kita bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Biasanya kan kita kalau di kelas gitu, siapa yang salah? Nah, ada yang nangis gitu kan ya, siapa yang salah? Tidak. Ya, kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan ketika kamu melakukan itu. Kamu bolos, mesti kamu punya alasan. Nah, itu namanya memvalidasi tindakan yang salah. Biasanya anak bolos kan, kok mesti kamu tahu di kantin toh, kowe toh. Ngono ya, biasanya kita ya, saya. Kok mesti mau bolos di kantin toh, kan gitu loh. Kok jajan toh, tidak ada gitu dia ya. Sampai dia tuh malu gitu di depan teman-temannya. Itu kan tidak diperkenankan ya. Kita sebagai guru itu sangat menurunkan tingkat kepercayaan dirinya. Dia nanti akan tumbuh menjadi anak yang rendah diri ya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Nah, sebenarnya kita itu harusnya bagaimana sih? Harus sekolah gitu. Sekolah itu biar apa sih? Biar pintar, gitu kan. Kemudian kalau bolos itu gimana berarti? Nah, jadi kita mencoba mengarahkan percakapan kita itu ke arah yang lebih positif. Tidak kemudian kita menghakimi anak. Dihakimi di depan kelas si Sandra, sampai dia itu akan dikenang seumur hidupnya. Nah, setelah itu mari kita praktekkan ya. Ada dua hal yang kita praktekkan di siang hari ini. Sebenarnya praktek ini kita laksanakan setelah istirahat ya, karena kita lebih cepat, maka praktek ini kita mulai sekarang ya. Sekarang kita praktek keyakinan kelas dulu, nanti setelah istirahat kita praktek segitiga restitusi. Oke, kita praktekkan dulu. Nggak nyala Pak ya, angkat ya listriknya ya.